mudghah ini menjadi penentu. Idza sholahat, jika dia baik, sholahal jasadu kullu, maka baiklah semua tubuh kita. Wa idza fasadat, dan apabila buruk, maka fasadal jasadu kullu, maka buruklah. Ala, ingatlah, ketahuilah, wahya qaul, itu adalah qaul. Nah, jadi gitu. Nah, terkait dengan hal ini, ya jenengan mungkin bisa ya, terkait dengan misalnya surat Asy-Syam ayat 9 sampai 10 pripun bunyinya? Qad aflaha man, jangan berisik. Terus wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan dirinya, mensucikan hatinya, dan merugilah orang yang mengotorinya. Ya. Gitu ya. Nah, terkait dengan hal ini kita mungkin pernah belajar ya dalam kitab At-Tibbun Nabawi, ditulis oleh siapa? Kalau kitab Tibbun Nabawi yang nulis siapa? Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Iya. Nah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu menegaskan bahwa penyakit itu ada dua macam. Apa ya, masih ingat kah? Pertama, penyakit jasad atau jasmani. Yang kedua, penyakit hati. Kalau di kitab itu penyakit hati, ya. Ya, mungkin nanti masuknya ke rohani, tapi lebih spesifiknya penyakit hati. Ya. Tadi siapa yang bilang penyakit rohani? Nggak ada loh. Itu yang di sini Ustaz, keliling menulis semua Ustaz. Ya Allah. Ya. Penyakit jasmani ini kan sudah kita bahas banyak di perkuliahan Tibbun Nabawi ya. Nah, sekarang mungkin sedikit kita bicara penyakit hati. Penyakit hati itu ada dua. Pertama adalah penyakit subhat yang disertai keraguan-raguan, dan penyakit syahwat yang disertai kesesatan. Itu penyakit hati. Subhat, apa sih subhat itu? Subhat itu apa? Kalau Rasulullah menjelaskan bahwa al-halalul bayyin, gitu kan? Wal haramu bayyin, kan Nabi gitu. Halal itu jelas kata Nabi. Haram itu jelas. Sedangkan bainahuma, di antara keduanya adalah subhat. Jadi subhat itu kita di situ itu ragu, ini halal atau haram. Maka perintahnya itu harus ditinggalkan, karena kalau tetap berada di situ, maka itu menyebabkan hatinya berpenyakit. Rumah hatinya bakal ya, kalau berpenyakit itu lemah, jadi nggak kokoh lagi berdirinya. Kemudian yang kedua, penyakit syahwat yang disertai kesesatan, gitu ya. Mungkin kita pernah bahas tentang syahwat, gitu kan? Syahwat. Syahwat itu apa toh? Gitu ya. Kan syahwat itu dijelaskan ya dalam Irsyadul Ibad itu, bahwa syahwat itu adalah perkara-perkara yang nikmat rasanya tetapi dilarang oleh agama. Halo? Ya Ustaz. Hai. Dengar Ustaz. Ya. Dengar, ya. Ya. Nanti jangan lupa ya, nanti Ustaz dijemput di Wanca ya. Ya Ustaz. Siap. Yamca Ustaz. Iya, jam segini Yamca, bisa pagi tahu. Oke, jadi gitu. Nah, dari perkara tadi sekarang kita sudah semakin jelas, gitu ya, bahwa yang disebut dengan penyakit hati itu tadi adalah subhat yang disertai keraguan-raguan, dan syahwat yang disertai dengan kesesatan.
Kalau sesat itu berarti dia apa? Dolal. Dolal itu lawannya huda. Lawannya dolal itu petunjuk atau huda. Berarti orang sesat berarti dia tidak mendapatkan Petunjuk. Nah, terkait dengan kunci kebeningan hati ini, setelah kita mengenali pintu-pintu, nah berikutnya kita harus memahami apa? Berikutnya kita harus memahami kaitannya dengan klasifikasi atau pengelompokan. Pengelompokan apa? Hati. Ya, tadi di depan saya sampaikan bahwa hati itu dikelompokkan, yang pertama disebutkan qalbun salim, kemudian qalbun marid, dan yang ketiga qalbun mayyit. Nah, dari sini kita harus tahu, karena tadi hati ibarat cermin, kita harus bercermin kira-kira hati kita itu masuk yang mana? Qalbun salim kah? Qalbun marid kah? Atau qalbun mayyit? Ya. Nah, kita akan bahas dari qalbun salim. Gitu ya. Qalbun salim ini salim itu selamat. Hati yang selamat itu diawali dari hati yang sehat. Kalau ibarat rumahnya apa? Rumahnya kuat, rumahnya kokoh, gitu ya. Maka barang siapa yang memiliki hati yang sehat, berarti hati yang sehat tadi gimana? Salim. Selamat. Iya, enggak, tadi loh diklasifikasi dari siapa? Ibnu Qayyim dalam kitab Tibbun Nabawi tadi, hati yang sehat itu apa? Hati yang selamat dari, hati yang terhindar dari subhat, yang disertai keraguan-raguan, dan syahwat yang disertai kesesatan, gitu kan? Jadi kalau misalnya kita tidak menempuh jalan subhat, keraguan-raguan, dan jalan apa tadi, syahwat yang dipenuhi dengan kesesatan, maka hati kita jadi hati yang sehat. Maka dalam qalbun salim itu dijelaskan barang siapa yang memiliki hati yang sehat, nah, pada dasarnya ia memiliki hati yang selamat. Kalau sudah demikian, kalau hati yang sehat, ya, maka Allah pasti akan menyelamatkannya, baik semasa masih hidup di dunia maupun nanti ketika melalui tahapan-tahapan perjalanan yang panjang sekali di kehidupan akhirat. Maka bagi mereka yang memiliki hati yang selamat, maka Allah akan menolongnya. Menolongnya apa? Dari dahsyatnya yaumul kiamat, dari zilzal. Maka kalau dalam surah Zilzal itu idza zulzilatil ardu zilzalha. Zilzal itu artinya kegoncangan yang dahsyat. Ya, zilzal. Ya. Maka Allah akan menolong orang yang hatinya sehat, hati yang selamat dengan apa? Dari dahsyatnya, dari zilzalnya kegoncangan hari kiamat. Yang pada saat itu apa? Tidak ada pertolongan, gitu kan? Yaumala zilla ila zillu. Pada hari itu tidak ada naungan, tidak ada pertolongan illa zillu, kecuali pertolongan dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba sekarang ayo semua dibuka surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara itu surat keberapa? Surat 26. Ayo surat 26 dibuka. Ayatnya 88, 88 sampai 89. Setelah dibuka, salah satu membaca, yang lain menyimak. Ayo, yang sudah ketemu, boleh yang di cahaya, boleh yang di rumah. Ayo. Sekali-kali ya. Ayo Bu
Di Mbak Endi. Goe. Goe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa illa man atallaha biqalbil salim. Artinya yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Allahumma arhamna bil Quran. Ya, Allahumma arhamna. Jadi yang dimaksud pada hari gitu ya, pada hari itu berarti di yaumul akhir. Ya. Pada hari kiamat itu harta dan anak-anak tidak bermanfaat kecuali orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang apa? Selamat. Nah sekarang qalbin salim itu penjelasnya gimana? Ya, para ulama menjelaskan bahwa qalbun salim itu adalah hati yang terbebas dari jeratan memperturutkan hawa nafsu, di mana hawa nafsu itu akan cenderung menyalahi perintah Allah. Gitu. Jadi hati yang selamat dari memperturutkan hawa nafsu untuk menyalahi perintah Allah. Gitu ya. Artinya hatinya akan teguh di dalam menjalankan perintah Allah. Kemudian pemilik qalbun salim ini berarti pemilik hati yang selamat ini akan terselamatkan dari segala bentuk keraguan-raguan yang menggelincirkan dari kebenaran. Kemudian pemilik qalbun salim ini dia akan selamat dari kesyirikan. Kenapa? Karena pada saat seorang itu memiliki qalbun salim, maka dia akan mampu menyempurnakan ketaatan kepada Allah, akan meletakkan ketaatan tertinggi hanya kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Nah, barang siapa yang memiliki hati yang selamat atau qalbun salim ini, maka akan merasakan meninggalkan dunia ini menuju alam akhirat. Jadi walaupun dia itu masih hidup di dunia, orang yang memiliki qalbun salim itu sudah merasakan aku lagi melakukan perjalanan menuju kampung akhirat. Di mana dia memahami bahwa kampung akhirat itu adalah tempat tinggal menetap kita di sana. Iya. Adapun pemilik qalbun salim itu merasakan bahwa keberadaannya di dunia ini hanya apa? Sekedar ya kalau bahasa hadis nabinya apa? Seperti seperti orang asing. Seperti orang asing atau ausabil atau orang melakukan perjalanan saja atau singgah sejenak. Atau kalau orang Jawa menyampaikannya hanya mampir ngombe. Jadi seorang yang berjalan kemudian dia duduk berteduh di bawah pohon yang rindang menikmati keteduhan semilir angin untuk melepas capeknya, penatnya, kemudian dia mencukupi kebutuhan sekedarnya di situ. Setelah itu ngapain? Melanjutkan perjalanan untuk menuju kampung halaman. Jadi gitu. Itu mereka yang memiliki qalbun salim. Nah, cirinya gimana? Ciri hati yang selamat itu gimana? Salim. Di antara ciri
Di antara ciri orang yang memiliki qalbun salim itu hidupnya akan dipenuhi dengan dua hal. Pertama adalah mahabbatullah. Ini sudah mulai Ustadz bahas di kajian intensif di Jumat pagi atau Sabtu pagi. Ya, jadi hidupnya diselimuti atau di dalamnya ada mahabbatullah. Yang kedua apa? Tawakaltu 'ala Allah. Gitu. Maka kalau tidak heran ya, maka bagi pemilik qalbun salim itu manakala dia mencintai sesuatu, maka cintanya semata-mata karena Allah. Sehingga apa? Ia tidak pernah berlebihan dalam mencintai sesuatu itu atau seseorang itu. Sebagaimana apabila ia membenci sesuatu, maka ia pun benci karena Allah semata. Sehingga kebenciannya, gimana kebenciannya? Tidak akan apa? Membuatnya tergelincir kepada perbuatan dosa dan kezaliman. Sebaliknya, rasa cinta dan rasa benci itu yang karena Allah tadi menjadi apa? Ladang amal soleh. Ladang pahala. Gitu. Nah, sampai sini kita bisa bercermin kepada diri kita. Bagaimana kira-kira kita termasuk pemilik qalbun salim atau masih jauh? Gitu ya. Kita bisa mulai bercermin tadi gitu ya. Nah, cerminnya tapi harus cermin yang benar, jangan cermin yang iya, kan ada cermin yang menipu. Salahnya cerminnya siapa? Cerminnya apa? Musuhnya Cinderella. Hai cermin, siapakah yang lebih cantik? Aku atau Cinderella? Kan gitu. Gitu ya. Nah, yuk kita lanjutkan kali gitu ya. Ini sudah habis waktunya. Masih. Masih terus. Oke, baik. Nah, maka dari sini dapat kita teguhkan, dapat kita simpulkan, hati yang sehat adalah hati yang selamat. Gitu ya? Hati yang sehat adalah hati yang selamat. Nah, berarti kalau hati yang sehat, hati yang selamat itu ibarat cermin, tapi cermin yang bening dan bersih. Cermin bukan cerminnya siapa tadi yang tidak suka sama Cinderella. Namanya siapa tuh? Tapi cerminnya jujur ya. Siapa yang lebih cantik? Dia bilangnya Cinderella soalnya. Gitu ya. Ya. Sudah azan ya? Iya Ustaz, maghrib. Sudah azan maghrib? Iya. Di Hongkong kan musim dingin Ustaz, sudah dingin-dingin gitu. Jadi siangnya hanya sebentar. Di sini maghribnya masih 1 jaman ya. Enggak di 45 menit ya. Oh ya, oke. Berarti di sana sudah maghrib ya? Ya, Ustaz. Ya. Ya udah, gini aja Ustadz sampaikan titik terkait dengan hati yang selamat ya. Boleh? Nah, baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini kita bisa tegas bahwasanya hati yang sehat adalah hati yang selamat. Di mana hati yang sehat, hati yang selamat ini ibarat cermin yang bening dan bersih. Kalau cermin itu bening dan bersih gimana? Iya, dia ini cermin yang bening dan bersih itu dia akan ini bayangannya yang terpantul dari cermin itu persis dengan benda yang ditaruh di mukanya, di depannya. Jadi sama persis, gitu ya. Kemudian tampak jelas, apa adanya dan indah. Sehingga pasti cermin yang demikian akan melahirkan kepuasan bagi yang bercermin. Kenapa? Karena tidak merasa didustai, dibohongi oleh sang cermin. Jadi gitu.
Dan dari sinilah orang yang senantiasa melihara hatinya hingga menjadi hati yang sehat, maka segalanya yang dilihatnya dan apa saja yang terjadi di hadapannya, bahkan yang menimpanya semua tampak indah. Itu kuncinya sebenarnya. Bagi hati yang selamat, bagi hati yang salim, ketika segalanya yang dilihat, apa saja yang terjadi di hadapannya, bahkan yang menimpanya semua tampak indah. Segalanya menjadi hikmah terbaik yang meningkatkan kedewasaan, kearifan, dan derajat kemuliaan di hadapan Allah. Hingga setiap detik hatinya senantiasa husnuzon, berprasangka baik. Sehingga setiap detik hatinya akan terpelihara dari daki-daki, mulai ujub, riya, sum'ah, dan juga takabur. Itulah hati yang selamat. Semoga kita semua oleh Allah diberikan anugerah, kita diberikan kemampuan dan kekuatan untuk menjaga hati kita sehingga hati kita itu menjadi hati yang selamat. Amin. Amin. Terus bagaimana hati yang marid atau yang sakit? Bagaimana hati yang mayit, hati yang mati? Dan bagaimana agar kita itu memiliki kebeningan hati? Pembahasan selanjutnya ikuti setelah yang satu ini. Tetap stesen di Ahad sore di pekan pertama. Insya Allah kita bertemu lagi di bulan Desember di pekan pertama. Insya Allah kajiannya tetap berjudul Kunci Kebeningan Hati seri 2. Tanggal berapa? Tanggalnya berapa nanti akan diumumkan sama manajemennya. Ya pokoknya pekan pertama ya. Coba ditengok pekan pertama itu tanggal berapa? Bulan Desember. Yuk, biar jelas ya. Bulan Desember. Tanggal 3. Salah 3 Desember ya. Betul ya? Ya, salah. Ya, tanggal 3 Desember kita lanjutkan tentang kunci kebeningan hati. Ya. Demikian jazakumullah khairan katsir atas perhatian panjenengan, kehadiran panjenengan baik yang di Cahayaku maupun online, baik yang tampak maupun tidak tampak. Baik yang on cam maupun off cam gitu ya. Semoga apapun yang kita lakukan ini semoga menjadi kebaikan yang bisa menghiasi hati kita, hati yang selamat, hati yang salim. Amin. 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 Wallahu ta'ala alam. Semoga ada manfaatnya. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, satu diri. Terima kasih. Semuanya Dengan pulang di Cahaya. Oke, sami-sami Mbak E.